Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita masih akan melanjutkan tentang 7 aktivitas fisik, olahraga, latihan fisik yang menjadi sunnah Rasul. 4 olahraga itu sudah kita sampaikan, yaitu jalan cepat, lari, gulat, dan berenang. Podcast ini ingin melanjutkan, kemudian yang kelima kita lanjutkan adalah memanah. Kalau di 4 olahraga tadi sebelumnya adalah olahraga yang tidak dengan alat, ya, juga tidak ditemani binatang, maka yang 3 olahraga berikut ini adalah olahraga yang menggunakan peralatan, ya. Yang pertama adalah memanah, ya. Olahraga memanah ini membutuhkan ketangkasan dan ketepatan bidikan. Diperlukan fisik yang sangat kuat untuk menarik tali busurnya, dan dibutuhkan konsentrasi yang tinggi agar bidikannya tepat sasaran. Dalam ajaran Islam, olahraga memanah bukan hanya hobi atau untuk bercanda, tetapi salah satu bentuk persiapan ketika kita menghadapi musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal, ya, Quran surat ke-8, ya, ayat 60. Dan bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi mereka, musuh, dengan kekuatan yang kamu sanggup. Rasulullah SAW menafsirkan ayat tersebut sebagai, ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan itu adalah memanah. Beliau ucapkan kata-kata itu hingga 3 kali. Ya. Memanah, dan memanah. Hadis riwayat Muslim. Jadi itulah yang menjadi dasar yang menguatkan tentang olahraga memanah ini. Jadi harusnya karena itu merupakan sunnah Rasul, ya, mestinya dalam lomba-lomba memanah di event-event internasional, ya, mestinya umat Islam ini harus menjadi leadernya, ya. Nah, maka mari kita terus sosialisasikan ini, ya, mudah-mudahan karena memang dalam konteks Islam kita memanah bukan untuk tujuan lomba, ya, apalagi justru kita menghindari sampai terperangkap menjadi perjudian. Kemudian yang keenam adalah anggar. Olahraga anggar pasti tidak asing lagi di telinga, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar mengenalnya. Padahal anggar ini sudah dikenal sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang Habsah sedang bermain anggar di hadapan Nabi, tiba-tiba Umar masuk, kemudian mengambil kerikil dan melemparkannya kepada mereka. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Umar, biarkanlah mereka itu, hai Umar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dalil akan sunnahnya bermain atau olahraga anggar, ya. Kemudian dan yang terakhir, ya, adalah olahraga pacu kuda, ya. Umar bin Khattab pernah berkata, ya, ajarkanlah anak-anakmu berenang dan memanah, dan perintahkanlah mereka supaya melompat di atas punggung kuda. Hadis riwayat Ahmad. Selain bermanfaat bagi kekuatan fisik, interaksi yang terjadi dengan kuda juga dapat memperkuat insting kita terhadap hewan peliharaan. Semoga bisa memberikan semangat kita semua untuk menjaga kesehatan dan menjadikannya sehat sebagai gaya hidup. Ya, hidup sehat bersama Lukman Effendi.
Rasul sudah memberikan contoh nyata yang bisa umat lakukan di masa sekarang. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempunyai inspirasi untuk menjadi individu yang lebih sehat lagi, lebih sehat lagi, lebih sehat lagi. Dan dari 7 olahraga tadi, mudah-mudahan kita bisa melakukan, memilih ya, mana yang kita rasa paling cocok gitu ya. Pacu kuda tentu ini olahraga yang kalau boleh dibilang untuk hari ini memang menjadi olahraga yang mahal gitu ya. Tetapi jalan sehat adalah menjadi olahraga yang paling murah ya. Jadi mari kita pilih mana yang cocok ya. Syukur-syukur kita bisa mengambil 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 sunnah Rasul di dalam kita beraktivitas fisik. Tentu bukan berarti kemudian kita tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang lain ya. Main sepak bola, main bola voli, main pingpong, main bulu tangkis ya. Atau juga hal-hal yang lain yang merupakan aktivitas fisik seperti senam yang mungkin hari-hari ini banyak diselenggarakan di berbagai macam tempat ya. Mari kita terus berolahraga. Yang pertama sudah jelas ya bahwa Islam tidak melarang kita berolahraga. Bahkan ada 7 aktivitas fisik olahraga yang disunahkan. Setidak-tidaknya olahraga menurut Islam adalah diperbolehkan. Nah, podcast selanjutnya kita akan mencoba membahas dengan kata-kata diperbolehkan, disunahkan, tetapi ada satu catatan penting, yaitu bagaimana kita menjaga adab ketika kita beraktivitas fisik, ketika kita latihan fisik, ketika kita berolahraga. Dan podcast selanjutnya akan kita sampaikan tentang hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan olahraga. Sekian, tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.